9 yang mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu makalah tentang mid-level dan RPC. Di sini ada yang pertama Mbak, di samping saya ada Vina, saya sendiri Ismi Aziz, di samping saya Eva, dan di samping Eva ada Desa. Di sini yang materi pertama itu apa itu definisi middleware. Nah, middleware itu ramah guna komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian yang berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Nah, middleware juga umumnya digunakan dalam sistem distribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input atau output. Dan middleware juga bisa diibaratkan dari beberapa bentuk. Yang pertama, middleware seperti semacam lem yang dapat menyatukan kedua jaringan dan komputer yang terhubung di dalamnya. Nah, middleware juga bisa berupa sebuah aplikasi tunggal atau dapat berupa keseluruhan server. Nah, di sini ada tujuan middleware. Nah, middleware itu menjadi sangat dibutuhkan untuk berintegrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi client atau server yang juga untuk menjadikan komunikasi antar platform yang berbeda. Yang pertama, memberikan fasilitas untuk programmer supaya dapat mendistribusikan objek yang akan dipakai pada beberapa bagian proses yang berbeda. Yang kedua, sebagai interkoneksi ke beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Di sini ada manfaat penggunaan middleware. Yang pertama itu, pada sistem yang terdistribusi maka dapat dijalankan dua platform atau aplikasi secara bersamaan. Kedua, dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan pada platform yang berbeda. Ketiga, adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Di sini ada macam-macam middleware, ada 4, yaitu antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Sebagai penghubung antara antarmuka pengguna dan sistem backend dan konten dalam rangka lunak, biasanya API digunakan dalam platform hybrid service. Yang kedua, fokus pada pesannya yaitu memiliki kemiripan dalam pengambilan prosedur dalam melakukan revisi. MOM dirancang lokasi yang dapat di berbagai sistem operasi. Ketiga, yaitu permintaan panggilan prosedur dari jalur atau disebut revisi. Nah, kemampuan itu dicanggih yang mendukung mesin virtual. Revisi memungkinkan aplikasi yang berada di komputer virtual atau host VM untuk mengambil prosedur yang ada di mesin lain dengan melaksanakan suatu tugas. Keempat, sistem perantara berbasis data, yaitu DP ini sering berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan basis data. Nah, basis data itu dapat menangani berbagai tugas termasuk keamanan, penyeimbangan, dan konferensi data. Lanjut, di sini ada keuntungan menggunakan middleware. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Middleware mengoptimasi berbagai tugas dan mengurangi beban kerja manual dengan memfasilitasi komunikasi yang lancar antara aplikasi, alat, atau database. Middleware mempercepat proses secara keseluruhan. Yang kedua, interaksi yang lebih cepat. Middleware berperan sebagai penghubung dalam menyampaikan data antara aplikasi. Dengan menerjemahkan dan mentransfer data, middleware memastikan bahwa sistem yang berbeda dapat saling memahami, mengatasi hambatan dan kesalahan komunikasi, serta mengarahkan data menuju keputusan yang akurat. Yang ketiga, menyempurnakan proses kerja. Middleware mampu mengelola alur kerja yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai aplikasi untuk beroperasi secara efektif dengan kemampuan untuk mengoptimasikan tugas. Kekurangan menggunakan middleware ada 4. Yang pertama, terlalu rumit, memerlukan keahlian IT yang tinggi untuk konfigurasi dan pengaturannya, terutama bagi bisnis dengan database yang besar. Yang kedua, masalah kinerja dapat menyebabkan sistem mengalami kelebihan beban atau berfungsi secara tidak optimal. Yang ketiga, problem keamanan. Sebagai pusat komunikasi, middleware sering menjadi target pelanggaran keamanan.
keempat, fleksibilitas yang terbatas. Integrasi dengan sistem lama sering memerlukan waktu lebih lama dan memerlukan usaha pengembangan yang lebih besar. Di sini ada contoh penggunaan middleware. Yang pertama, gateway pembayaran. Ketika Anda melakukan pembelian online, informasi pembayaran Anda harus dikirimkan dengan aman ke bank atau penyedia layanan pembayaran. Gateway pembayaran bertindak sebagai middleware, mengenkripsi data dan memfasilitasi komunikasi yang aman antara toko online dan bank. Yang kedua, adapter Wi-Fi, perangkat keras kecil yang memungkinkan Anda menghubungkan laptop atau ponsel ke jaringan kabel. Adalah contoh lain dari middleware. Adapter ini menerjemahkan sinyal antara perangkat Anda dan router kabel, sehingga Anda dapat terhubung ke internet. Jadi ini ada ilustrasi dari gateway pembayaran. Kita ambil contohnya itu dari pembayaran e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan segala macam lainnya. Yang pertama itu kan pasti pelanggan mencari barang dulu, kemudian men-checkout dan memilih pembayaran. Setelah kita memilih pembayaran, merchant akan memproses pembayaran tersebut dari pelanggan. Kemudian, payment gateway meneruskan informasi pembayaran ke bank atau finance. Setelah itu, bank atau finance menerima informasi pembayaran. Setelah bank menerima informasi pembayaran, maka bank akan mengirim respon dengan kode khusus informasi transaksi pembayaran berhasil. Setelah itu, payment gateway menerima respon pembayaran berhasil. Kemudian, merchant menerima pembayaran barang dikirim ke pelanggan. Lalu hasil akhirnya pelanggan menerima notifikasi pembayaran berhasil. Jadi ini ada contoh yang kedua dari adapter Wi-Fi. Ilustrasinya seperti ini. Prosesnya itu Raspberry Pi dihubungkan ke router melalui Wi-Fi atau internet. Kemudian router akan mendistribusikan koneksi ke berbagai device seperti komputer, laptop, ataupun HP. Di sini ada definisi remote prosedural. Nah, dan prosedural ini di sini adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote prosedural. Secara teknis, RPC merupakan protokol yang memungkinkan aplikasi klien memanggil prosedur pada server jarak jauh yang mengeksekusi prosedur yang diminta dan mengirimkan kembali hasilnya ke klien. Aplikasi klien dan server berkomunikasi melalui jaringan dan menggunakan protokol komunikasi seperti TCP atau UDP. Proses pemanggilan prosedur jarak jauh mirip dengan pemanggilan prosedur lokal. Klien meneruskan parameter input ke server dan mengembalikan hasilnya. Di sini ada cara kerja RPC. Yang pertama di sini ada klien memanggil prosedur start lokal. Prosedur start akan memberikan parameter dalam suatu paket yang akan dikirim ke jaringan. Proses ini disebut sebagai clustering. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 2, fungsi network pada US atau operating sistem atau sistem operasi akan dipanggil oleh staff untuk mengirimkan suatu message. 3. Kemudian kernel ini akan mengirimkan message ke sistem remote. Kondisi ini dapat berupa koneksional atau connection oriented. 4. Staff pada sisi server akan melakukan proses submersial pada paket yang dikirim pada network. 5. Staf server kemudian mengeksekusi prosedur pemanggilan lokal. Lanjut, jika eksekusi prosedur ini telah selesai, maka eksekusi diberikan kembali ke staf pada server. Kemudian staf server ini akan melakukan proses submersial lagi dan mengirimkan message mulai balikan atau hasilnya kembali ke jaringan. 8. Message ini akan dikirim kembali ke klien, kemudian staf klien akan membaca message ini dengan menggunakan fungsi pada jaringan. Terakhir, proses submersial kemudian dilakukan pada message ini dan nilai balikan akan diambil untuk kemudian
diproses pada proses lokal. Setelah itu di sini ada jenis-jenis RPC. Yang pertama ada RPC sinkron. Dalam jenis ini tuh ada klien mengirimkan permintaan ke server dan menunggu hingga server menyelesaikan eksekusi prosedur dan mengirimkan hasilnya kembali. Artinya, klien itu dibekukan atau tidak dapat melakukan tugas lain sampai respon diterima. Respon prosedur kali ini, sinkron cocok digunakan ketika waktu respons atau berkaitan tugas sangat tinggi. Kedua, ada RPC asinkron. Berbeda dengan versi sinkronnya. Dalam RPC ini, asinkron, klien tidak menunggu hasil dari server. Setelah mengirimkan permintaan, klien dapat terus menjalankan tugas lainnya tanpa menunggu respon langsung dari server. Ketika respon dari server akhirnya tiba, klien dapat menanganinya sesuai kebutuhan. Kemudian ada RPC berbasis HTTP. Nah, di sini tuh sebagai protokol komunikasi antara klien dan server HTTP. HTTP RPC sering digunakan pada aplikasi berbasis web karena protokol HTTP ini adalah standar yang luas dan didukung oleh sebagian besar jaringan modern. Salah satu implementasi populer dari HTTP RPC adalah seperti gRPC yang mendukung penggunaan HTTP kedua untuk komunikasi cepat dan efisien. Selanjutnya di sini ada RPC berbasis TCP. Sebagai protokol transport, TCP ini menyediakan koneksi yang andal dan berorientasi pada sistem yang ideal untuk komunikasi berkelanjutan antara klien dan server dalam jaringan privat atau jaringan yang memerlukan kontrol yang lebih detail atas sesi komunikasi. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan menggunakan RPC. Kelebihan RPC relatif mudah digunakan. Pemanggilan RPC tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan normal prosedur, sehingga program dapat berkonsentrasi pada software logic, tidak perlu memikirkan low level details seperti socket, marshalling, dan answering. Robust atau sempurna. Terus yang ketiga, sejak tahun 1800 RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang membutuhkan scalability, fault tolerance, dan reliability. Kelemahan RPC yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, static relationship between silent and service at runtime. Yang ketiga, berdasarkan prosedural atau structured programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan object oriented programming. Yang keempat, kekurangannya location transparency. Yang kelima, misalnya program hanya dapat memasukkan passbay balance, bukan passbay reference. Yang keenam, komunikasi hanya antara satu klien dan satu server. Yang ketujuh, komunikasi antara satu klien dan beberapa server membutuhkan beberapa koneksi yang terpisah. Oke, selanjutnya contoh penggunaan RPC di Java. RFC adalah implementasi RPC khusus Java yang menggunakan objek dalam suatu Java Virtual Machine atau JVM untuk memanggil metode pada objek di JVM lainnya. Sistem RFC menyediakan mekanisme bagi objek terdistribusi untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga memungkinkan untuk membangun aplikasi terdistribusi di Java. Versi dari RMB Java. Yang pertama ada klien mengirimkan RMB ke registrasi. Terus habis itu balik lagi ke dari registrasi balik lagi ke klien. Terus habis itu klien mengirimkan RMB ke registrasi.
Terus abis itu registrasi balik lagi ke klien, dan klien mengirimkan RMP ke server. Yang kedua yaitu misi kerangka kerja tampilan prosedur jarak jauh sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google. RPC menyediakan kerangka kerja. RPC bekerja sendiri, scalable dan independen bahasa yang dapat digunakan untuk membangun sistem terdistribusi dalam berbagai bahasa pemrograman. Di sini ada contoh dari JRPG. Nah, di sini ada laptop atau komputer. Nah, komputer itu ada nama Ruby Client. Disebut juga JRPG Start. Nah, JRPG Start itu memproses ke proto request dan masuk ke JRPG server. Nah, udah masuk ke JRPG server, masuk lagi ke proto response dan masuk ke JRPG Start. Jadi bergerak balik gitu. Nah, di sini ada handphone. Nah, handphone itu ada Android Java Client atau disebut juga dengan JRPG Start seperti Spring. Nah, jadi proses ke proto request ke JRPG server. Nah, terus sudah ke JRPG server, proses lagi ke proto response dan masuk ke Android Java Client. Mengenai jadwal dan RPC merupakan komponen penting dalam pengembangan sistem terdistribusi. Jadwal berperan sebagai pengembang antara berbagai aplikasi atau layanan, memfasilitasi komunikasi, interoperabilitas, dan pengelolaan data di lingkungan yang heterogen. Sementara itu, RPC memungkinkan pemanggilan fungsi atau prosedur yang berada di lokasi berbeda secara seolah-olah lokal, sehingga menyederhanakan pengembangan aplikasi terdistribusi.